Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun petang. Kali ini kita akan lanjutkan materi belajar kita tentang metabolisme protein dan asam amino. Kita ketahui bahwa protein yang dikonsumsi oleh manusia itu akan masuk ke dalam proses pencernaan, kemudian di dalam proses pencernaan dengan bantuan enzim protease maka akan diubah menjadi atau dihidrolisis menjadi asam amino. Selanjutnya asam-asam amino akan diserap oleh jonjot-jonjot usus halus, kemudian dibawa oleh darah ke hati. Asam amino ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk sintesis protein tubuh, digunakan untuk sintesis asam amino non-esensial, digunakan untuk sintesis nukleotida. Sisa dari asam amino atau asam amino yang sudah rusak maka akan dibuang. Untuk proses pembuangannya, asam amino ini akan terhidrolisis menjadi dua, yaitu bagian C-nya itu akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, sedangkan bagian N-nya akan masuk ke dalam siklus urea. Untuk proses metabolisme asam amino itu ada dua proses, yaitu proses anabolisme dan proses katabolisme. Proses anabolisme adalah proses sintesis protein tubuh, sintesis asam amino non-esensial maupun sintesis nukleotida. Sedangkan proses katabolisme itu tadi saya katakan bahwa asam amino akan pecah menjadi bagian C-nya, akan masuk ke dalam siklus TCA atau siklus Krebs, kemudian menjadi energi, sedangkan bagian N-nya akan masuk ke dalam siklus urea. Proses katabolisme asam amino ada dua reaksi, yaitu reaksi deaminasi, merupakan reaksi pelepasan atau penghilangan gugus amino, sedangkan reaksi transaminasi adalah reaksi pemindahan dari gugus amino. Ini adalah proses transaminasi. Anda bisa lihat di reaksi sebelah kiri atas, itu adalah suatu asam amino, ditandai ada gugus NH3. Kemudian gugus NH3 ini akan dipindahkan ke molekul lain, yaitu alfa-ketoglutarat, sehingga alfa-ketoglutarat akan berubah menjadi asam amino glutamat. Kemudian reaksi deaminasi. Reaksi deaminasi adalah reaksi penghilangan gugus amina. Anda perhatikan asam amino glutamat yang ada di sebelah kiri mempunyai gugus NH2 yang diwarnai dengan warna hijau. Dengan proses deaminasi, maka gugus aminanya yang berwarna hijau akan dilepaskan, di mana nanti gugus NH4 akan kita sebut sebagai bagian N yang akan masuk ke dalam siklus urea, sedangkan bagian yang lainnya itu yang kita sebut sebagai bagian C yang akan masuk ke dalam siklus TCA atau siklus Krebs. Ini adalah siklus Krebs-nya. Ya, Anda perhatikan bahwa masing-masing asam amino akan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus TCA melalui mekanisme yang berbeda-beda. Ada yang melewati lewat piruvat, ada asil-CoA, ada yang melewati oksaloastat, dan seterusnya. Kemudian ini adalah siklus TCA-nya. Kenapa agak sedikit berbeda? Karena yang ini adalah sudah dimunculkan adanya energi. Energi terlihat dalam bentuk NADH, FADH2 maupun dalam bentuk ATP maupun GTP. Kemudian bagian N-nya, tadi bagian N atau NH4-nya akan masuk ke dalam siklus urea. Untuk beberapa makhluk hidup vertebrata akan dikeluarkan dalam bentuk urea, seperti manusia akan dikeluarkan dalam bentuk urea, kemudian urea akan dibuang lewat urin. Kemudian untuk ikan akan dikeluarkan dalam bentuk amonium, ion amonium. Kemudian untuk burung akan dikeluarkan dalam bentuk asam urea. Ini adalah siklus urea, di mana Anda lihat ada tulisan urea di sebelah atas warna biru, itu yang akan dibuang lewat urin. Ini adalah proses penghilangan NH3. Kemudian yang lainnya adalah reaksi anabolisme. Anabolisme di sini saya tunjukkan untuk biosintesis protein. Anda sudah tahu bahwa fungsi daripada mengkonsumsi asam amino adalah untuk mengganti sel yang rusak salah satunya. Di mana untuk penggantian protein ini ditandai dengan dikode oleh pembawa infogenetik yaitu DNA. DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, RNA selanjutnya akan ditransliterasi menjadi protein. Gambarnya ada di bagian bawah, di mana DNA untai ganda, kemudian akan diubah menjadi mRNA untai tunggal. Selanjutnya mRNA ini akan diterjemahkan dengan bantuan ribosom menjadi asam-asam amino yang merupakan daftar panggil dari asam amino. Sehingga kalau ada urutan mRNA, misalnya Anda lihat kolom pertama, baris pertama, kolom pertama paling kiri, maka Anda lihat di situ banyak urutan. Ada misalnya ada urutan UUU di dalam mRNA, maka yang akan
dia akan mengkode asam aminonya adalah fenilalanin. Kemudian kalau misalnya UAU yang masih di kolom pertama di baris yang ketiga, UAU itu yang akan dikode adalah tirosin. Ini menunjukkan bahwa bagaimana caranya mengkode fenilalanin. Ini hanya mRNA, hanya berupa kode. Fenilalanin, kemudian tirosin, dan semuanya tentang asam amino. Asam aminonya ini berasal dari makanan. Jadi DNA akan mengkode mRNA berupa kode-kode UAA, UAC, dan seterusnya. Selanjutnya, kode-kode ini akan diterjemahkan menjadi panggilan asam amino. Jadi kalau Anda mengkonsumsi asam aminonya kurang, maka meskipun DNA Anda tidak rusak, maka protein tubuh Anda tidak bisa disintesis dengan sempurna. Oke, silahkan Anda pelajari materinya, bisa dari internet atau dari materi yang sudah saya kirimkan kepada Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.